حي على بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Apa kabar semuanya? Semangat, semangat. Alhamdulillah, syukurillah. Melanjutkan safari dakwah. Kemarin alhamdulillah hampir 4 hari di Malang. Melanjutkan Surabaya dan nanti malam di Gersik. InsyaAllah sampai besok. Dan insyaAllah subuh pagi hari Jumat, insyaAllah terbang ke Ternate dan Tidore. Dan insyaAllah mudah-mudahan perjalanan safari dakwah kami, targetnya dan tujuannya untuk mensyiarkan Al-Quran dan memperjuangkan bersama umat Islam mencetak 1 juta penghafal Al-Quran untuk Indonesia. Dan alhamdulillah program ini sudah jalan. Bahkan alhamdulillah sudah mencetak puluhan, bahkan sudah sampai ratusan penghafal Al-Quran. Dan biasanya kalau sudah tamat hafal 30 juz, kami hadiahkan umrah. Dan tujuannya sebenarnya bukan umrah saja, tapi tujuannya sekalian setor hafalan di hadapan imam besar Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Sekalian mereka mendapatkan ijazah sertifikat. Langsung dari sana, pulang dari sana sudah membawa sertifikat. Dan ini kelebihan Islam. Tidak ada agama yang memiliki ilmu isnad atau ilmu sanad atau ilmu ijazah. Hanya ada di dalam agama Islam. Wudu ada ijazahnya. Tasbih ada ijazahnya. Salat ada ijazahnya. Buku hadis ada ijazahnya. Buku fikih ada ijazahnya. Syair pun kasidah-kasidah ada ijazahnya. Amalan dan zikir lain sebagainya ada ijazahnya. Cara wudu Nabi Muhammad SAW ada ijazahnya. Bahkan ada ijazah yang disebutkan kata ijazah mud seperti ini. Ini kan mud. Disebutkan mud. Saya tulis di sini mud uswati. Mud teladanku. Karena ini mud Madinah. Setiap saya begitu terima ijazah dari guru saya, memberi mud ini diberikan sekalian sebuah sertifikat yang nama kita bersambung dengan guru, guru ke guru, guru-guru terus sampai sahabat Rasulullah Zaid ibn Thabit radhiyallahu anhu. Dan Zaid ibn Thabit berkata, saya menggunakan mud ini untuk mengukur zakat fitrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika Rasul wudu cukup satu mud. Kalau mandi cukup 4. Mungkin ibu-ibu 20. Dan saya sudah praktik dan sudah ada videonya di YouTube di channel kami.
Saya praktik cara wuduk Nabi Muhammad SAW menggunakan mud. Dan ini mud bukan kita yang buat, tapi betul-betul sudah diukur oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sesuai ukuran. Panjang, lebarnya, luasnya, di bawah, kecilnya di atas. Ini semua sudah diukur oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dan dibuatkan sama dengan yang ada di zaman Nabi Muhammad SAW menggunakan mud. Dan ini ijazah. Di dalam Islam ada dua ijazah. Ijazah lisan, kita ketemu guru mohon ijazah, kita diberikan ijazah. Kita jawab qabiltu, saya terima ijazah. Ada ijazah tulisan, sebuah sertifikat, di situ tertulis nama kita. Mungkin Bapak Ibu kalau penasaran, nanti habis acara ini silahkan buka channel kami di YouTube, channel Cik Ali Jabir. Cari ada satu video di situ, bagaimana cara wuduk Nabi Muhammad SAW menggunakan mud. Bahkan saya menemukan riwayat Rasulullah SAW wuduk pakai mud, habis wuduk masih ada sisa sepertiga air dalam satu mud. Supaya kita belajar menghemati air dan menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Kadang-kadang saya melihat ada orang dari tempat wuduk di masjid, semua bajunya basah. Pak, subhanallah, habis mandi ya? Enggak, baru habis wuduk. Habis wudhu sudah begini, gimana kalau habis mandi? Sedangkan Rasulullah SAW sangat tegas melarang tidak boleh mubazzir air wudhu, walaupun wudhu di atas sungai yang airnya mengalir. Coba, airnya mengalir berarti banyak. Sedangkan walaupun airnya itu banyak, Rasulullah SAW melarang kita mubazzir air. Makanya manfaat kita menggunakan mud buat wudhu, mengikuti Nabi Muhammad SAW, menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW, meniru Nabi Muhammad SAW, mendapatkan berkahnya doa Nabi Muhammad SAW, sebagaimana di hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, Allahumma barik lana fi sa'ina wa fi muddina, ya Allah berkahi sa' kami, ya Allah berkahi mud kami. Terus yang terakhir manfaat menggunakan mud, menghemati air. Saya kalau di rumah suka gunakan mud buat minum air. Kalau ambil beras buat masak, saya ambil beras bagi mud. Ambil sayuran bagi mud, ambil kurma bagi mud. Dan mandi dan wuduk bagi mud. Buat anak-anak pun mereka gunakan mandi bagi mud. Kenapa? Saya ingin meraih berkah doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu pun ada ijazahnya. Tapi ijazah dan sertifikat yang paling suci adalah sertifikat Al-Quran. Karena setiap ada ijazah ada batas. Ada ijazah yang sambung nama kita sama sahabat. Ada ijazah yang nama kita sambung kepada Imam Syafi'i. Ada ijazah yang sampai kepada misal Imam Maliki. Ada ijazah yang bisa sampai kepada tabi'in seperti Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Ada ijazah yang sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai hadis. Ada ijazah yang sampai kepada Imam Bukhari, Imam Muslim. Tapi kalau Al-Quran, ijazahnya sampai kepada Allah. Sambung. Nama dari mana belajar Al-Quran dengan benar? Dari guru. Itu disebutkan kata ilmu talaqqi. Talaqqi artinya berguru. Gurunya belajar dari mana? Dari gurunya. Gurunya belajar dari mana? Dari gurunya. Dan terus bersambung sampai sahabat Rasul, sampai Rasulullah. Rasulullah dari mana? Malaikat Jibril. Karena yang membawa wahyu malaikat Jibril. Malaikat Jibril langsung menerima Al-Quran dari Allah. Sebagaimana dia terima dari Allah, dia berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril dari mana? Dari Allah. Makanya setiap orang penghafal Al-Quran yang menerima sertifikat ijazah, dituliskan nama dia di situ dan namanya akan bersambung sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebutkan ijazah sanad Al-Quran, ijazah yang paling suci. Makanya setiap orang di bawah binaan kami berjuangkan memastikan mereka masing-masing meraih ijazah. Kenapa ijazah ini? Kalau sudah diundang kemanapun, misal contoh, kalau diundang untuk imam tarawih, apalagi di negara Arab, misal ke Qatar, ke Kuwait, atau ke negara Inggris, atau ke mana,
Biasanya ada namanya tes bacaan. Gimana bisa memastikan bacaannya benar atau tidak? Jangan-jangan jauh-jauh diundang tapi Fatihahnya masih kacau. Belum bisa baca Al-Fatihah. Gimana jadi imam? Bahkan diminta CV-nya atau biodatanya dikirim, di antaranya ada fotokopi ijazah. Begitu dilihat langsung diterima, tidak perlu dites. Karena begitu dia terima ijazah ini sudah membenarkan bacaannya betul dan sahih. Itu yang selalu kami targetkan. 1 juta penghafal Al-Quran yang menjadi impian. Mudah-mudahan mereka bukan hanya menghafal Al-Quran, tapi bisa membaca Al-Quran sesuai bacaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang menjadi target kami. Tidak ada target buru-buru hafal. Walaupun hafalannya sedikit, tapi benar. Sayang sekali ketika saya berkunjung kepada beberapa pesantren, saya tes bacaan anak-anak santri. Hafal 20 juz, 25 juz, bahkan ada yang sudah 30 juz. Begitu dites Al-Fatihah, masih banyak salah. Kenapa bisa salah? Sedangkan sudah hafal 30 juz, karena target mereka adalah cepat hafal. 4 bulan katanya bisa hafal 30 juz. 6 bulan bisa hafal 30 juz. Hebat, bagus. Tapi buat apa? Kalau kita hafal tapi salah baca. Yang hafal Al-Quran akan ditugaskan menjadi guru, mengajar umat. Sedangkan dia butuh belajar dari awal. Makanya saya dalam program kami tidak buru-buru untuk hafalan. Tapi yang kami pastikan adalah metode yang sesuai metode Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbaiki huruf, bacaan yang benar, sempurnakan tajwid dan indahkan suara. Yang keempat adalah menguatkan hafalan, karena banyak orang keluhannya bisa hafal tapi cepat lupa. Ada enggak solusinya? Ada. Kalau sudah proses 4 poin ini, perbaiki huruf, mulai dari huruf. Gimana ucapan A, gimana ucapan Ba, bagaimana ucapan Kha, bagaimana kita bisa membedakan huruf besar dan huruf kecil, huruf yang kuat sama huruf yang lemah, panjang pendek, wakaf ibtida, itu semua butuh dilatihan. Bapak Ibu, Al-Quran bukan susah, tapi kita yang belum terbiasa. Kalau sudah terbiasa, baru insya-Allah akan lidahnya akan bisa lurus dalam membaca, bahkan mudah untuk menghafal. Otomatis kalau bisa baca dengan benar, akan mudah menghafal. Dan menghafal Al-Quran tidak wajib, tapi membaca dengan benar itu yang wajib. Sayang sekali banyak orang utamakan hafal, tapi dia tinggalkan kebenaran bacaannya. Padahal yang baca benar wajib, menghafal tidak wajib. Dan di dalam fikih tidak boleh kita mendahulukan yang tidak wajib, sedangkan masih ada yang wajib. Makanya kami terus, walaupun kerja pelan-pelan, alhamdulillah sudah membangun beberapa lokasi dan beberapa tempat menjadi tempat pelajaran Al-Quran. Dan alhamdulillah kemarin pas safari dakwah di Malang dan di Kabupaten Malang, alhamdulillah dapat support dari jamaah yang mewakafkan tanahnya, ada yang juga mewakafkan rumahnya, yang menjadi ikhtiar dan wasilah untuk kita terus memperjuangkan 1 juta penghafal Al-Quran. Dan saya harap program 1 juta bukan milik Ali Jabir, tapi mudah-mudahan menjadi milik kita bersama. Berjuangan kita bersama. Mungkin mohon maaf Bapak Ibu bisa jadi gagal menjadi penghafal Al-Quran, tapi mohon berjuang untuk mensukseskan dan menghasilkan anak dan cucu penghafal Al-Quran. Kalau itu pun belum bisa, mohon fasilitasi. Bantu mereka yang para penghafal Al-Quran agar kita tertulis nama kita dalam golongan Ahlul Quran. Bisa Bapak Ibu jadi Ahlul Quran walaupun belum hafal, karena kita ikut memfasilitasi mereka. Kita ikut memimpin dan membina mereka dengan supaya sesuai kemampuan kita. Ada yang dari segi tenaga, ada yang dari segi fisiknya, ada yang dari segi ilmunya, pemikirannya, ide-idenya, ada yang dari segi infaknya, sedekahnya, ada yang dari segi doanya. Semuanya kita terlibat untuk membangun. Kalau Indonesia dikenal negara terbesar penduduk Islam, insya-Allah kita bersama wujudkan Indonesia terbesar para penghafal Al-Quran sedunia. Dan mohon maaf kami bekerja keras.
Dan selalu saya berdoa, ya Allah, aku mohon jangan cabut nyawa saya sampai 1 juta menghafal Al-Quran untuk Indonesia menjadi kenyataan. Itu selalu doa saya. Apalagi kemarin habis ditusuk, saya tingkatkan lagi doanya. Sampai saya bilang, ya Allah, jangan dulu ya Allah. Tak boleh mati dulu ya Allah, jangan dulu. Ini urusan saya sama Allah. Ada urusan saya sama Allah. Ada janji saya sama Allah. Dan saya bilang, ya Allah, saya akan terus memperjuangkan. Tapi jangan dulu ya Allah. Tak apa-apa ditusuk berapa kali. Yang penting jangan mati dulu ya Allah. Sampai 1 juta menjadi kenyataan. Habis itu ya apa-apa, cabutlah nyawaku. Dan itu yang selalu pesan kepada orang tua saya. Untuk selalu mendoakan supaya bisa terwujud 1 juta menghafal Al-Quran untuk Indonesia. Dan supaya bisa mewujudkan program ini, dan Alhamdulillah, selama yang kita kerja keras dan mewujudkan para penghafal Al-Quran dan sudah membangun di beberapa lokasi, dan insyaAllah target kami 100 markas di seluruh Indonesia yang insyaAllah akan menjadi upaya dan ikhtiar. Kita hanya ikhtiar, kita jihad. Mohon maaf Bapak Ibu, orang munafik, musuh Islam, musuh Al-Quran, mereka bekerja keras, menghabiskan waktu, menghabiskan tenaga, menghabiskan fisik, bahkan menghabiskan harta untuk menghancurkan Islam dan umat Islam. Mohon maaf, kita tidak boleh kalah sama mereka. Kita juga harus mampu menghabiskan waktu, menghabiskan tenaga, menghabiskan upaya dan ikhtiar, menghabiskan harta kita dan doa kita untuk Al-Quran. Tapi kita tidak ada niat untuk menghancurkan mereka. Kalau target mereka menghancurkan Islam dan umat Islam, target kami membangkitkan akhlak Nabi Muhammad dan membawa rahmatan lil alamin. Kita tidak ada urusan hancur-menghancur. Karena kita umat Islam belajar membagi kebaikan dan rahmatan lil alamin. Makanya selalu saya berkata sama jamaah, termasuk sama tim dan panitia. Kemarin ketika Allah uji musibah, pas di Lampung, saya langsung habis lokasi, dibawa ke rumah sakit, kemudian dijahit, dan Alhamdulillah sudah dilepas jahitan, tapi karena cukup dalam, jadi bagian jahitan yang bagian dalam masih agak sedikit terasa nyeri. Tapi Alhamdulillah masih Allah izinkan sehat walafiat. Dan malam itu habis saya keluar dari rumah sakit, namanya panitia dan tim kan sedikit kekhawatiran. Makanya mereka antar ke hotel. Saya tanya, ini mau bawain kemana ini? Oh, di hotel, suruh istirahat. Ini masih belum aman ini, kita masih ada kekhawatiran. Saya bilang subhanallah, baru ditusuk sekali sudah kekhawatiran. Nabi Muhammad SAW sudah ditusuk berkali-kali. Nabi Muhammad SAW sudah patah giginya. Nabi SAW sudah luka kepalanya. Rasulullah SAW tidak minta istirahat. Udah, saya boleh ke hotel, ganti baju, dan terus saya turun lagi. Karena habis maghrib masih ada acara, dan habis isya ada lagi acara tabligh akbar. Lebih baik saya mati di jalan Allah daripada mati di hotel. Ya, buat apa kita takut mati? Tidak ada yang bisa mendahulukan umur kita. Kalau sudah habis waktunya, mohon maaf kalau dijaga 10 aparat, bahkan ratusan aparat kepolisian, tetap mati. Mungkin mereka bisa mencegah kita, tapi mereka tidak bisa lihat malaikatul maut kalau datang cabut nyawa kita. Upaya dan ikhtiar, tetap kita harus waspada, kita harus hati-hati. Tapi ingat, berhati-hatian kita tidak akan menjaminkan selamat dari takdir. Walaupun kita berhati-hati, kalau Allah takdirkan ya tetap terjadi. Upaya dari Tebak Suci yang saya cintai, terima kasih atas perhatiannya. Aparat polisi dimanapun Alhamdulillah saya dapat mengisi acara, semua ikut mengamankan. FPI, Banser, Tebak Suci, Bokam, semua luar biasa. Semoga Allah balas kebaikan mereka dan mudah-mudahan menjadi amal salih. Ini mereka berikhtiar mencintai para guru, mencintai ulama, mencintai orang-orang yang berdakwah. Mungkin mereka tidak bisa berdakwah seperti kami, tapi ini menurut saya itu dakwah mereka. Ini usaha mereka menjaga ulama
dan menjaga barat, itulah dakwah mereka. Dan Allah balas kebaikan mereka dunia sampai akhirat. Dan mudah-mudahan mereka dibalas oleh Allah dengan pahala yang tidak terputus pahalanya sampai hari kiamat. Dan kita juga harus terlibat. Karena mohon maaf, nikmat aman bukan milik siapapun. Bukan milik aparat keamanan, bukan milik aparat polisi, bukan milik TNI. Tapi nikmat aman milik kita bersama. Karena kita yang bersama yang menikmatinya. Dan terus saya memperjuangkan Al-Quran. Saya ingin membuktikan, kalau ada orang berkata Al-Quran mengajarkan radikal, kita buktikan justru Al-Quran mengajarkan rahmatan lil alamin. Justru Al-Quran mengajarkan keadilan. Justru Al-Quran mengajarkan kebersamaan, menghormati perbedaan, bahkan menghormati beda agama. Lakum dinukum waliyadin. Tunjukkan mana ayat yang mengajarkan radikal. Tidak ada. Makanya kalau ada orang berani berkata Al-Quran itu radikal atau melahirkan bibit radikal, mohon maaf dia tidak faham isi Al-Quran. Belum tentu bisa baca Al-Fatihah. Makanya kita abaikan, tidak usah difikirkan. Dan kita terus memperjuangkan. Dan Alhamdulillah Bapak Ibu sudah bisa melihat bukti betapa mulianya negeri kita Allah anugerahkan kepada anak-anak kita penghafal Al-Quran. Salah satu contoh, acara Hafiz Indonesia. Cuba acara Hafiz Indonesia. Siapa yang bisa membayangkan setiap tahun, 7 tahun berturut-turut, masih acara Hafiz Indonesia melahirkan kadar-kadar penghafal Al-Quran. Bahkan setiap tahun Allah tunjukkan keajaiban anak-anak. Jangankan hafal 30 juz, hafal 30 juz. Sama angka-angka, halamannya, kanan kirinya, atas bawahnya. Bahkan ada di antara mereka yang sudah hafal ratusan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jujur saja jemaah sekalian, pernah kita ingin mengadakan acara. Ada teman saya di Arab, ketika dia melihat acara Hafiz Indonesia, dia suka. Beliau punya TV di Arab. Dia bilang, saya mau dong bikin acara Hafiz Arab. Sama dengan ide-ide Hafiz Indonesia. Saya bilang, oke, saya setuju. Kita bikin konsepnya, bagaimana caranya, prosedurnya, kita buat. Dan kita sebarkan, siarkan, umumkan di sosial media di Arab untuk bagaimana bisa menerima pendaftaran anak-anak. Tahu enggak Bapak Ibu hasilnya apa? Gagal. Gagal. Kenapa gagal? Karena tidak menemukan anak-anak di bawah 10 tahun hafal 30 juz, hanya hitung jari. 4 orang, 5 orang, tidak sampai 10 orang. Kalau di atas itu, dewasa banyak. Pemuda-pemuda masjid-masjid, rata-rata imam masjid di Tanah Suci adalah pemuda-pemuda yang usianya sudah 20, 18 atau 25, mereka hafal Quran. Tapi di kalangan anak-anak tidak menemukan anak yang jumlahnya banyak menghafal Al-Quran dengan bacaan bagus, bahkan hafalan kuat, termasuk indah suara, hanya di Indonesia. Malaysia pun tidak ada, Thailand pun tidak ada, Singapura pun tidak ada. Allah anugerahkan nikmat di Indonesia. Dan saya mengambil nikmat ini menjadi tanda dari Allah. Insya Allah, kalau Madinah dan Makkah pusatnya kedatangan Islam, saya jawab Indonesia pusatnya kebangkitan Islam untuk dunia. Kita harus semangat Bapak Ibu, tidak boleh batas semangat. Apapun tantangan yang kita hadapi itu namanya ujian. Apakah Bapak Ibu kira kalau kita lagi berjuangan akan merasa nyaman-nyaman saja, tidak bakal dimusuhi, tidak bakal diberikan ujian, dihina, difitnah, disebarkan berita-berita hoax, dan perjuangan kita semua bisa jadi. Jangan ada orang berharap saya bisa berjuang tapi santai-santai tanpa menghadapi tantangan. Kita ingat, dan saya belajar setiap ujian yang saya hadapi, saya bandingkan ujian saya dengan Nabi Muhammad. Saya bandingkan, oh ternyata semua ujian yang saya hadapi, ternyata Nabi Muhammad ujiannya jauh lebih besar. Saya kasih contoh. Bapak Ibu, pernah enggak seumur hidup Bapak Ibu sampai hari ini, pernah enggak ketika lagi sujud waktu salat, apakah di masjid atau musalla maupun di rumahnya, pas kita lagi sujud ada orang datang bawa kotoran sapi dan dia buang di atas kepala kita? Pernah enggak? Seumur hidup
Sampai hari ini belum ada. Berarti kita belum diuji. Kita belum diuji. Kita sedikit ada ujian sudah ngamuk, sudah protes, sudah marah. Padahal ujian yang datang dari Allah sebenarnya bukan ingin menyakiti kita, tapi ujian dari Allah untuk menggugurkan dosa kita dan menambah kenaikan derajat kita di sisi Allah. Tapi Nabi Muhammad ketika sujud di hadapan Ka'bah, ada kuffar Quraisy bawa kotoran unta dan dia buang kotoran unta di atas kepala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang anaknya Siti Fatimah membersihkan kepalanya dan badannya. Rasulullah SAW kemudian dia angkat kepala dan Rasul tidak marah. Dan kalau ingin tahu akhlak seorang, bukan di saat kita lagi santai, lagi rileks, lagi duduk manis, bukan di situ terlihat akhlak orang, tapi terlihat mulia akhlaknya orang ketika tertekan ujian. Dinyakiti, dihina, dicaci maki, dibarkan fitnah, ya akan terlihat. Apakah yang muncul dari diri kita akhlak Nabi Muhammad atau akhlak jahiliyah? Gimana sikap kita terhadap takdir? Bagaimana apa yang kita hadapi? Apakah kita menerima takdir itu dengan lapang dada? Atau kita protes dan marah? Apakah kita bisa belajar selalu mengucapkan Alhamdulillah walaupun di saat kita dapat musibah dan ujian? Dan kita bersikap, Ya Allah saya hamba-Mu, berapapun ujianmu, saya tetap berkenan memuji-Mu. Alhamdulillah. Dapat berita yang melukai hati kita, berita duka, Alhamdulillah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu yang saya belajar dan terus saya berupaya maksimal untuk terapkan apa yang saya pelajari. Mohon maaf Bapak Ibu, saya bukan orang hebat. Saya bukan ulama besar. Saya bukan orang suci, bukan waliullah, tapi saya berupaya sungguh-sungguh untuk meniru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang saya harapkan. Apapun yang saya lakukan ingin meniru akhlak Nabi Muhammad, meniru kehidupan Nabi Muhammad. Segala aktivitas saya sehari-hari. Karena saya harap untuk mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Jadi bukan hanya sebuah kata aku cinta Nabi Muhammad, tapi perilaku mohon maaf masih jauh dari akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang datang kepada Rasul, Ya Rasulullah awsini, wasiatkanlah aku. Kalau bahasa kita sekarang minta amalan. Kadang-kadang ketemu guru, ketemu kiai, ketemu habib, minta amalan. Sahabat juga sama, minta amalan ya Rasulullah. Awsini, wasiatkanlah aku. Kata Rasulullah SAW, La taghdab, jangan marah. Masih dia tanya lagi, Ya Rasulullah mohon maaf, wasiatkanlah kepada aku. Ada wasiat lagi? La taghdab, jangan marah. Ya Rasulullah ada lagi amalan? La taghdab, jangan marah sampai 3 kali. Ternyata kata la taghdab, jangan marah, itu simpel dari kemuliaan akhlak. Dan teruji akhlak seorang ketika terpancing amarahani. Gimana posisinya kalau ada orang datang fitnahin kita? Gimana posisi ibu kalau anak-anak yang namanya anak kecil aktif di rumahnya kemudian dia jatuhkan piring sampai pecah? Gelas yang mahal baru kita beli dipecahkan sama anak-anak kita. Kira-kira gimana sikap ibu-ibu? Sabar atau marah? Bahkan marah-marah sampai menyakiti hati anak kita, sampai anak kita nangis. Padahal marah kita tidak akan merubah takdir dan tidak akan menjadikan piring yang pecah utuh kembali. Ya buat apa marah? Belajar. Dan ini memang belajar proses waktu. Kita harus membiasakan diri untuk tidak marah. Apapun yang terjadi. Subhanallah ketika saya dapat ujian tusukan ini,
Wallahi Bapak Ibu, saya merasa ketenangan yang luar biasa. Tenang, saya tidak tahu tiba-tiba kok tenang sekali. Tidak ada trauma, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa bahkan saya berdiri sambil saya waktu itu belum sadar apa yang terjadi. Pas saya lihat ke kanan, pisau. Karena pisaunya nancap di dalam karena dia cukup dalam dan patah pisaunya di dalam tengah. Pasti pisau. Alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baru saya lepas pakai tangan kiri. Saya lepasin. Alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi. Karena saya belajar takdir yang datang dari Allah. Saya yakini ini dari Allah. Allah yang takdirkan. Kalau Allah belum izinkan, wallahi tidak bisa terjadi. Segala sesuatu, termasuk pertemuan ini, Allah sudah mengizinkan di alam takdir. Sebelum ada bumi dan langit, Allah tuliskan akan kita bertemu di masjid ini. Tak ada sesuatu yang terjadi kebetulan. Semuanya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau saya menambah keyakinan ini dari Allah, makanya saya berani berkata, Alhamdulillah. Ini darimu ya Allah, saya terima dalam lapang dada. Karena saya tahu ini ujian. Kalau memang darimu, karena sifatmu Rahman, Rahim. Tidak mungkin datang dari Rahman, Rahim yang buruk. Tidak mungkin. Kalau memang Allah Rahman, Rahim, tidak mungkin datang yang buruk. Walaupun pandangan kita di awal musibah buruk, tapi di balik musibah yang kita anggapi buruk, ternyata banyak kebaikan dan banyak hikmah. Saya kasih contoh. Saya dari dulu, dari kecil waktu masih SD, di Madinah. Saya kan lahir besar di Madinah. Jadi Arab asli. Bukan Arab Surabaya. Ampel. Jadi saya belajar di sekolah SD. Dulu saya masih ingat, diharuskan dari sekolah harus setiap anak sekolah bayar 1 rial setiap hari. Untuk apa? Untuk Palestina. Itu perintah dari kerajaan. Semua sekolah harus bayar setiap hari. Kita kan masuk 5 hari. Sabtu sampai hari Kamis. Sampai hari Rabu. Sabtu sampai hari Rabu. Kamis dan Jumat libur. Baru sekarang diubah menjadi Jumat dan Sabtu libur. Dulu Kamis sama Jumat libur. Setiap hari kita masuk sekolah, sudah orang tua kita membiasakan. Dikasih 3 rial. 1 rial buat beli roti, 1 rial buat beli jus. Dan 1 rial infak untuk Palestina. Ini setiap hari. Saya masih ingat di sekolah SD. Dan seluruh sekolah yang SD, SMP, SMA itu diharuskan 1 rial setiap hari. Selama sekolah masih jalan. Waktu itu saking kita sering memberi bantuan dan infak untuk saudara kita di Palestina, saya merasa hati saya ingin ke Palestina. Dan saya bercita-cita, mudah-mudahan bisa ke Palestina. Kapan saya bisa ke Palestina? Tapi ketika sudah menjadi dewasa, sudah SMP, SMA, cita-cita masih tersimpan dalam hati saya untuk mewujudkannya. Tapi saya begitu tahu, ternyata kalau masih paspor Arab, tidak bisa ke Palestina. Berarti tidak bisa. Berarti cita saya susah diwujudkan. Karena paspor Arab tidak bisa. 2008. Coba, ini cita saya masih 80-an. Sampai 2008. Allah takdirkan dapat kemudahan datang ke Indonesia. Diminta jadi imam tarawih di Masjid Agung Sunda Kelapa, Menteng, Jakarta Pusat. Waktu itu belum bisa bahasa Indonesia. Cuman teman saya bilang, kalau ada orang bicara sama kamu, bilang aja bagus.
pokoknya itu aja. Itu umum, kalimat standar. Udah. Mau kemana? Bagus. Sudah makan? Bagus. Saya tidak tahu. Pokoknya saya jawab bagus saja. Alhamdulillah sedikit-sedikit 2009, 2010 sudah mulai bisa bahasa Indonesia. 2011 tanpa saya duga mendapatkan undangan buka puasa bersama Presiden waktu itu, Bapak SBY. Dan ketika saya makan dan di sana diminta tausiah kultum. Sambil saya tanya sama protokol, biasanya kultum berapa lama? Ya, mereka udah tahu ya 15 menit, ya udah kultum terserah antum. Udah. Saya isi kultum, nampaknya Pak Presiden tersentuh hatinya. Beliau panggil habis tausiah. Panggil, duduk di samping beliau. Sambil dia tanya, ini bukan Habib Indonesia ini. Habib Indonesia kan pakai yang bulat-bulat ini. Ini dari mana? Saya bilang dari Madinah, Pak. Bagus bahasanya. Penampilannya saya kira dari Timur Tengah, orang datang mau tausiah di depan saya. Pas begitu saya dengar tausiahnya, Masya Allah, bagus bahasanya. Subhanallah, di luar dugaan saya dan pemikiran saya. Langsung Bapak Presiden menawarkan, mau nggak jadi warga negara Indonesia? Saya kaget. Kalau Bapak yang nawarkan, mau Pak. Ini akan dapat gratis ini. Alhamdulillah, tidak sampai 1 minggu proses, mendapatkan anugerah menjadi warga negara Indonesia. 2014 atau 2015, saya diminta sama jamaah, kita mau umrah sekalian Aqsa. Saya masih ingat dulu, tidak bisa ke Aqsa kan? Saya kasih paspor Indonesia. Alhamdulillah disetujui. Alhamdulillah berangkat sampai ke tanah suci di Masjidul Aqsa ke Palestina. Bahkan di luar dugaan saya bertemu imam besar di Palestina namanya Syekh Ali Abbasi, sama-sama Ali. Syekh Ali Abbasi. Ketika saya kenalkan diri saya dari Madinah dan begitu beliau dengar nama saya, saya ingat paman antum adalah guru saya, Syekh Ali Jabir, salah satu imam besar Masjidul Haram di Makkah. Beliau sudah meninggal, tapi sudah lama, dari tahun 1400 sampai hampir 1413 beliau jadi imam di Masjidul Haram. Ketika saya diajak sama beliau ke Masjidul Aqsa, kemudian azan maghrib, kita salat sunnah qabliyah, kemudian iqamat, tiba-tiba malah beliau dorong saya jadi imam. Saya pun kaget, di luar dugaan saya. Sudah cukup saya sampai ke Palestina, sudah terwujud cita-cita saya. Apalagi jadi imam. Bahkan beliau lagi dorong saya jadi imam salat Isya di Masjidul Aqsa. Jadi imam salat maghrib dan jadi imam salat Isya. Dan ada rekamannya di YouTube. Kalau Bapak Ibu nanti berkenan buka YouTube, jangan lupa subscribe ya. Ya sekalian promosi. Like dan share ya. Subhanallah, begitu saya selesai, saya bersyukur kepada Allah. Ternyata sekian tahun, dari waktu masih SD sampai sudah dewasa, Allah izinkan, ternyata Allah datangkan saya ke Indonesia untuk menjadi warga negara Indonesia, menjadi bagian dari rakyat Indonesia, karena Allah ingin kabulkan cita-cita saya yang waktu masih di SD. Karena saya merasa, kalau masih paspor Arab gimana ya? Mau ke Palestina, Allah rubahkan takdirnya. Allah berikan warga negara Indonesia supaya bisa ke Palestina. Makanya Bapak Ibu kalau besok dengar ada orang Indonesia jadi imam di Masjidul Aqsa, itu saya Ali Jabir. Alhamdulillah. Karunia Allah yang menatur, bukan kita yang menatur. Allah yang memberi yang terbaik. Percaya Bapak Ibu, pilihan Allah itu lebih baik. Apapun hajat kita, jangan kita maksa, ya Allah saya mau ini, seolah-olah kalau tidak terima yang ini, saya tidak mau. Ada orang mau nikah, ya Allah tolong jodohkan sama wanita ini, saya cinta mati sama dia. Kalau ya Allah tidak dijodohkan, saya bisa bunuh diri ya Allah. Itu namanya maksa. Padahal belum tentu apa yang kita minta belum tentu baik bagi kita. Makanya kalau berdoa, seharusnya kalau memang suka sama seorang, ya Allah jodohkan kalau memang baik.
Kalau tidak baik bagi saya, ya Allah ganti yang lebih baik. Biar Allah yang memilihkan mana yang terbaik. Percaya begitu. Ada guru ngaji. Saya ingin melalui cerita ini, mudah-mudahan bisa membantu terbuka wawasan Bapak Ibu supaya tahu memang tidak ada kata takdir buruk. Semuanya baik. Walaupun awalnya nampak di pandangan kita adalah buruk, tapi ternyata ada hikmah yang kita belum tahu di saat itu. Ada seorang guru, dia keluar dari sekolah. Kemudian dia naik bis umum. Dia dapat kursi atau seat di depan, di samping supir. Karena bisnya lagi full penumpang. Dalam perjalanan, tiba-tiba ada orang preman. Dia berdiri di depan bis. Bis stop. Dan datang preman ini, dia memegang bajunya guru ngaji, kemudian dia tarik dari mobil dan dia buang di jalan, di aspal. Kemudian dia ganti posisinya, dia naik ke mobil. Dan dia marah sama supir. Ayo jalan. Jangan tunggu siapa-siapa. Terus jalan. Kira-kira gimana perasaan guru ngaji itu? Sakit kan? Ini kan namanya dihina. Bukan hanya dihajar dan diusir dari mobil, tapi juga dihina. Itu namanya kehinaan. Kata guru ngaji, demi Allah kalau di saat itu saya punya senjata, saya akan tembak dia mati. Dia lagi emosi dan marah. Datang bis satu lagi, dia naikin. Dalam perjalanan, bis jalan, tiba-tiba dia melihat ada kebakaran besar. Dia mendekati posisi kebakaran. Ternyata bis yang tadi, yang dia dikeluarkan dari bis, terjadi kecelakaan dan terjadi kebakaran. Dan semuanya mati, termasuk preman. Begitu dia lihat, premannya di kursi yang sama yang dia duduki, ternyata dia mati kebakaran. Dia bersujud syukur kepada Allah. Dan dia berkata, terima kasih ya Allah atas kiriman premannya. Allah kirimkan orang, mungkin di saat itu dinyakiti perasaannya, dihina dan diusir dari mobil. Tapi Allah punya tujuan, selamatkan dari kecelakaan. Kita tidak tahu, Allah memiliki banyak cara, bahkan berbagai macam cara, yang tujuannya Allah ingin selamatkan kita. Tujuannya Allah ingin kabulkan hajat kita yang selama ini kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira bisa faham? Mohon maaf, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sampai hari ini mereka belum bisa membongkarkan hakikat daripada takdir. Masih banyak rahasia di dalam takdir yang mereka tidak tahu. Gimana bisa kok terjadi? Bagaimana Allah proses memberikan takdir, tapi tujuannya Allah kabulkan keinginan kita atau Allah selamatkan dari musibah yang lebih besar. Saya kasih kisah lagi. Mau cerita lagi? Ini nampaknya suka ceritanya. Ada seorang bapak, usianya 80 tahun, ketemu sama saya. Dan saya biasa beliau, gimana Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Apa yang bapak ingin dari dunia ini? Sudah usia 80 tahun. Keinginan bapak apa? Saya ingin mau haji. Saya kata, Bapak sudah 80 tahun belum haji? Belum. Saya kasih amalan. Dan saya berniat insyaAllah mencari solusi dan usaha untuk kita hajikan. Saya kasih amalan, doa, zikir, salawat, kemudian saya tinggalkan. Dan saya bilang insyaAllah pasti ada satu saat Allah undang. Dan Allah memiliki banyak cara untuk mengundang hambanya. Terbukti ke haji, untuk haji maupun umrah, bukan soal duit. Banyak orang kaya raya, tapi tidak bisa berangkat karena corona. Tidak bisa berangkat, tidak bisa haji. Tiba-tiba beberapa minggu kemudian saya terima telepon dari anaknya. Menceritakan bapaknya kecelakaan. Dan dia sekarang dirawat di rumah sakit. Saya langsung sempatkan waktu saya ke rumah sakit. Padahal beliau saya baru-baru kenal, tidak lama saya kenal. Tapi saya merasa kewajiban untuk saya datangin. Saya datangi ke rumah sakit.
Dan beliau begitu melihat saya, dia nangis sambil meluk saya. Kemudian dia cerita, ada satu kejadian. Ada apa Pak? Dia bilang, kemarin pas saya keluar dari masjid, habis Isya, nampaknya mungkin saya lagi fikirkan haji, kapan bisa saya haji. Tapi saya tidak memperhatikan pas saya seberang jalan. Tiba-tiba ditabrak mobil. Tapi yang membawa mobil, dia tolong saya dan antar saya ke rumah sakit. Kemudian sepanjang perjalanan sampai di rumah sakit, bahkan juga di rumah sakit, si bapa ini yang bawa mobil selalu bilang, mohon maaf Pak Haji, ya Allah, mohon maaf Pak Haji, demi Allah saya tidak memperhatikan, mohon maaf Pak Haji, ya Allah mudah-mudahan tolong dimaafin Pak Haji. Pak Haji itu nangis bapa itu. Ditanya sama yang bawa, menangis. Dari tadi bapa Pak Haji, Pak Haji, Pak Haji, sedangkan saya belum haji. Itu yang membuat saya nangis, kaget. Ternyata orang yang membawa mobil, dia orang kaya. Dan punya jaringan dan punya kesahabatan dekat sama Dubas Saudi. Dia bilang, oh kalau urusan haji, nanti saya bantu. Langsung dia telefon Dubas Saudi, ternyata beliau, bahkan serta keluarganya beliau semua diundang atas nama kerajaan menjadi tamu raja. Dan saya bilang sama beliau, Allah yang takdirkan kecelakaan supaya bisa haji. Mudah-mudahan saya doakan Bapak Ibu, mudah-mudahan bisa haji dan umrah. Ziarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaupun ditabrak mobil. Kecelakaan buruk tidak? Kecelakaan buruk? Tidak ada yang mau buruk. Tidak ada yang mau jadi sakit. Tidak ada yang mau datang kecelakaan. Tapi mohon maaf, kita harus belajar lapangkan dada. Allah Rahman Rahim. Kalau ada kecelakaan, jangan berkata-kata yang tidak baik terhadap Allah. Tapi harus belajar ucapkan, Alhamdulillah, Inna lillah, wa inna ilaihi raji'un. Allah akan anugerahkan pahala yang sempurna, karunia dan ketingkatan darajat. Bahkan Allah gugurkan dosa-dosa kita. Kalau kita belajar lapangkan dada dan sabar terhadap ujian. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu haji dan umrah tidak perlu ditabrak mobil. Percaya Bapak Ibu, Allah Maha baik, Allah Maha kasih sayang. Sampai kata Rasulullah, Allah lebih kasih sayang kepada hamba daripada ibu kepada anak. Kalau Allah memang kasih sayang, buat apa Allah ingin menyakiti kita? Buat apa Allah ingin susahin kita? Tapi ibaratnya seperti mesin cuci. Kalau ada baju kotor, dimasukin mesin cuci. Gimana cara dibersihkan kotoran itu? Pasti mesin cuci harus yang bagus. Kalau mesin cucinya pelan-pelan, dia gerakkan bajunya. Kira-kira hasilnya bersih enggak? Bahkan dianggap mesin cucinya rusak. Coba orang dulu di kampung, mesin cuci. Gimana cara mereka cuci pakaian? Sikat kan? Apakah sikat? Ada enggak gitu? Atau keras? Harus keras kan? Apa yang dia dapat? Tangannya bersih, bajunya pun bersih. Itu namanya takdir. Ibarat kita masuk dalam mesin cuci, harus diobrak-abrik. Tapi hasilnya bersih. Allah Maha Suci. Ketika hamba berdekat dengan Allah, Allah ingin hamba juga suci. Karena Allah tidak mungkin menerima hamba yang masih kotor dekat dengan Allah yang Maha Suci. Makanya diberikan ujian untuk membersihkan dia. Mungkin kadang-kadang ujian bikin sakit. Kadang-kadang ujian bikin menderita. Kadang-kadang ujian membuat susah. Tapi ujung-ujungnya bersih dari segala dosa. Naik derajat. Dan diterima di sisi Allah sebagai hamba yang salih dan salihah. Banyak kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jamaah sekalian, ayo kita tingkatkan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau boleh kita padatkan agama. Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Agama, seluruh pelajaran agama dari A sampai Z. Kalau saya padatkan, saya ringkiskan, saya
kumpulkan dan saya mengambil kesimpulan, tidak akan menemukan yang lebih mulia daripada akhlak yang agung. Itu yang termulia. Bahkan Nabi Muhammad diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Bahkan dengan mulia akhlaknya seorang bisa mencapai derajat yang tertinggi di dalam surga Allah, melebihi derajat ahli puasa dan ahli tahajud. Bayangkan, ahli tahajud, ahli puasa masih lebih tinggi orang-orang yang mulia akhlaknya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, "Aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa." Yang paling dekat kepadaku hari kiamat, kata Rasul, yang termulia akhlaknya. Jadilah orang-orang yang mulia akhlaknya. Perkataan yang santun, yang sopan, perilaku yang baik. Orang menzalimi kita, bukan kita tidak bisa balas, kita bisa balas, tapi kita lebih memilih ikuti Nabi Muhammad, meniru Nabi Muhammad. Dan Rasulullah SAW tidak pernah sama sekali balas dendam dalam urusan pribadinya. Kalau urusan agama, Rasul marah, bahkan tegas. Tapi kalau hal pribadi, dihina, dicaci maki, difitnah, diusir, diancam mau dibunuh, Rasulullah SAW tidak pernah balas dendam. Bahkan justru Rasulullah SAW memaafkan, bahkan mendoakan mereka, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah petunjuk kepada kaumku karena mereka tidak tahu. Dan ini yang selalu kami perjuangkan kepada santri-santri kami, untuk selalu jangan menjadi penghafal Al-Quran tapi akhlaknya jauh daripada Al-Quran. Karena Siti Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya, gimana akhlak Nabi Muhammad? Siti Aisyah menjawab, akhlak Nabi Muhammad adalah akhlakul Quran. Dan ini yang kami harap terus memperjuangkan penghafal Al-Quran di Indonesia. Mudah-mudahan menjadi mulia akhlaknya, mulia derajatnya, mulia di mata Allah, mulia di mata manusia, dan mulia di dunia, dan mulia di akhirat. Oleh karena itu Bapak Ibu, saya mohon, kalau Bapak Ibu betul-betul ingin menjadi orang mulia, jangan lewat satu hari tidak baca Quran. Minimal mulai harimu baca Al-Quran, tutupi harimu dengan baca Al-Quran. Itu minimal. Kalau memang tidak ada target khatam, setiap bulan satu kali, ibaratnya setiap satu hari satu juz. Kalau tidak bisa, minimal mulai harimu baca Quran, tutupi harimu dengan membaca Al-Quran. Kalau boleh saya usulkan, menutupi harinya baca surat Al-Mulk Tabarak sebelum tidur. Seandainya malam itu meninggal dunia, InsyaAllah suratul Mulk memberikan syafaat selamat dari siksa kubur. Siap? Mohon doa restu. Doakan perjuangan kami, insyaAllah kita akan terus tambah batas semangat, bekerja keras, dan saya tidak mau kalah sama orang-orang yang membawa kebatilan. Orang yang membawa kebatilan, orang yang membawa kemunafikan, mereka berani dan tidak ada malu untuk memperjuangkan kebatilan mereka. Kita juga harus menjadi umat yang berani dan tidak ada malunya untuk memperjuangkan kebenaran. Kita mengajarkan yang benar. Kita mengajak umat kepada siratul mustaqim. Kita menerapkan rahmat lil alamin. Buat apa kita malu? Justru kita tunjukkan kemuliaan akhlak, kemuliaan Islam, keindahan Islam. Dan Islam justru membangun negara kita menjadi barakah, ma'mur, baldatun tayyibatun, wa rabbun ghafur, aman, sejahtera dan damai, dan insyaallah kita sama-sama mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Saya harap 1 juta penghafal Al-Quran bukan milik Ali Jabir, tapi mudah-mudahan menjadi milik kita bersama. Amal salih kita bersama, perjuangan kita bersama. Kalau besok kita meninggal dunia, InsyaAllah seluruh bacaan anak-anak penghafal Al-Quran Allah akan salurkan pahalanya. Bukan beramal, tapi setiap huruf yang mereka baca, masing-masing kita dapat 10 kebaikan. Bayangkan berapa banyak bacaan mereka di dalam salat maupun di luar salat. Mereka tumbuh dan dewasa menjadi imam besar. Kita sudah meninggal dunia,
tapi sebelum kita meninggal dunia telah memperjuangkan, memfasilitasi mereka agar bisa menghafal Al-Quran. Allah salurkan pahalanya dan insyaAllah tertulis nama kita sebagai pendapat syafaatnya Al-Quran di hari kiamat. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Sebelum saya tutup doa, izinkan sebentar saya serahkan kepada panitia. Habis ini insyaAllah kita akan tutup majlis kita dengan doa. Mohon Bapak Ibu jangan ke mana-mana. Sesaat lagi kami kembali.